Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebutlah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan amalan yang mulia pula, yaitu melaksanakan salat Jumat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Tak bosan-bosannya khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi, juga kepada para jamaah sekalian, agar selalu meningkatkan kualitas serta kuantitas takwa kita kepada Allah. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Masyaallah muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dunia yang kita tempati ini tidaklah abadi. Ia berujung dan berakhir, sama halnya seperti seluruh penghuninya. Seluruh apa yang ada di dunia ini memiliki ajal. Mulai dari benda besar yang memenuhi pandangan hingga benda kecil yang tak terpandang pun memiliki ajalnya masing-masing. Memiliki waktu kematian serta kehancurannya masing-masing. Allah berfirman, begitu juga dengan kita, manusia, makhluk ciptaan Allah yang telah diciptakan dengan sebaik-baik rupa, tapi tetap tidak akan ada yang dapat lari dari yang namanya kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya itu, maka ia akan mendapatkan kamu. Begitu juga Allah berfirman, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Ajal kematian setiap manusia telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala saat ia masih berupa janin di dalam rahim ibunya ketika berumur 120 hari. Kematian itu ditulis bersamaan dengan penulisan rezeki, amal, kebahagiaan serta kesengsaraannya. Apabila ajal seseorang tiba, maka ia tiba tepat waktu. Apabila ajal seseorang tiba, maka ia tiba di tempat yang tepat yang tidak diketahui dengan pasti. Seandainya kematian adalah akhir dari segala-galanya, maka perkaranya sangatlah ringan, mudah dan remeh. Tapi tidak demikian wahai kaum muslimin. Justru ia merupakan awal dari kehidupan abadi, yang mana hanya ada dua kemungkinan abadi yang tidak dapat diubah: kesengsaraan dan tangisan abadi, atau kebahagiaan dan senyuman abadi. Dua kemungkinan tersebut merupakan pilihan setiap manusia selama masa hidupnya di dunia, di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seseorang didatangi ajalnya, maka ia merasa tidak akan mungkin selamat darinya. Seketika teringat betapa banyak maksiat yang telah ia lakukan, betapa banyak maksiat yang telah Allah berikan peringatan kepadanya sesaat sebelum ia melakukan maksiat tersebut. Mungkin berupa terlintasnya di pikiran dia bahwasannya dahulu ia pernah berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari maksiat, dan Allah pun mengabulkannya, yang mana salah satu caranya adalah ketika ia akan terjerumus kembali ke dalam kemaksiatan, Allah menjadikan ia ingat terhadap doanya.
Allah menjadikan dia ingat terhadap apa yang akan ia dapatkan setelah ia melakukan maksiat tersebut. Namun sayangnya ia malah lanjut melakukan maksiatnya. Dalam keadaan inilah penyesalan bertubi-tubi yang menimpanya. Dan yakinlah wahai kaum muslimin, siapa yang telah didatangi ajalnya, maka ia akan meminta untuk dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal soleh. Hal ini berdasarkan firman Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir. Ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima tarak, agar aku melakukan amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, sungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Maka lihatlah betapa menyesalnya orang-orang yang tidak melakukan amal soleh selama masa hidupnya. Dan terlebih lagi wahai kaum muslimin, tidak ada yang dapat menjamin kita bahwasannya kita tidak akan masuk dalam golongan tersebut. Maka untuk dapat meminimalisir kemungkinan kita menjadi orang yang menyesal kelak adalah dengan mengisi sisa-sisa umur kita yang Allah berikan ini dengan memperbanyak amal ibadah kita. Perdalamlah ilmu agama, perdalamlah berbagai macam bentuk ibadah, ketahuilah seluk-beluknya, juga keutamaan bagi siapa yang melakukannya, sampai kemudian kita dapat menjalankan amalan-amalan tersebut dengan ikhlas dan istiqomah. Maka disinilah pentingnya kita mengingat kematian, karena mengingat kematian dapat mendorong seorang muslim untuk lebih berproduktif lagi dalam menggunakan waktu yang Allah berikan. Begitu juga Nabi bersabda dalam hadisnya, akthiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Ke dalam khutbah yang singkat kali ini, khutbah akan memberikan sekurang-kurangnya 3 faktor yang dapat mengingatkan kita kepada kematian. Faktor pertama adalah ziarah kubur. Ziarah kubur merupakan faktor penting yang dapat mengingatkan seseorang kepada kematian. Penziarah akan menyadari bahwa dirinya akan menyusul dalam waktu yang tidak pasti. Dan keadaan inilah yang menjadikannya lebih bersiap lagi untuk menghadapi kematian nantinya. Kemudian faktor kedua adalah melihat sakaratul maut dan merenungkannya. Sakaratul maut juga merupakan hal besar dan penting bagi setiap manusia, terutama kaum muslimin. Bagaimana tidak? Baik atau tidaknya kehidupan seseorang di akhirat kelak tergantung kepada akhir kehidupannya di dunia. Apakah husnul khotimah yang ia dapatkan ataukah su'ul khotimah? Maka hendaklah kita mengingat sakaratul maut kita. Hendaklah kita memperhatikan bahwasannya kita akan didatangi yang namanya kematian. Semoga Allah menjadikan kita dan menggolongkan kita dari hamba-hambanya yang mendapatkan husnul khotimah. Aqulu qawli hadza. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Kemudian faktor ketiga yang dapat khatib sebutkan yang sekiranya dapat mengingatkan kita kepada kematian adalah memahami betul hakikat kehidupan dunia maupun akhirat. Dengan pemahaman yang benar terhadap dunia, seseorang dapat mengambil langkah dan sikap yang benar pula terhadapnya. Ia tidak akan terlena dan tertipu oleh nikmatnya dunia. Dan begitu juga sebaliknya, ia tidak akan mencampakkan dunia mentah-mentah seolah dunia tidak ada kebaikannya sama sekali. Maka untuk dapat memahami hakikat dunia ataupun akhirat, kita perlu kembali mengkaji firman-firman Allah, juga sabda-sabda Rasulullah, yang mana pada keduanya terdapat peringatan juga petunjuk yang lebih dari cukup untuk menjadi panduan hidup kita. Seperti dalam satu hadis, Rasulullah SAW memberikan pandangan terhadap dunia kepada Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Wa kana Abdul Umar yaqul, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik." Rasulullah SAW memegang pundakku dan berkata, "Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir yang sedang singgah." Lalu Ibnu Umar berkata, "Jika engkau berada di sore hari, maka jangan kau tunggu paginya, yaitu untuk melakukan amal soleh. Dan jika engkau berada di pagi hari, maka jangan kau tunggu sorenya."
Dan manfaatkanlah waktu sehatmu untuk masa-masa sakitmu, juga waktu hidupmu untuk menghadapi kematianmu. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa inna darul akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya kehidupan akhiratlah yang benar-benar kehidupan. Maka memahami hakikat adalah hal yang penting, wahai kaum muslimin. Perhatikanlah hadis ini. Satu contoh saja yang dapat kita ambil, yaitu seseorang yang terus-menerus melaksanakan sholat nafilah, kemudian ia terus melaksanakannya dan mendawamkannya karena ada peraturan yang mewajibkannya di sana. Kemudian ketika ia memasuki masa di mana peraturan tidak ada lagi terikat dengannya, tidak ada lagi hukuman yang ia dapatkan jika ia meninggalkan amalan tersebut, maka sudah, ia pun meninggalkan amalan tersebut. Dan mungkin inilah yang terjadi kepada sebagian di antara kita. Tidak hanya dalam perkara sholat nafilah, tapi juga perkara lainnya. Mengapa? Mengapa hal ini dapat terjadi? Salah satu jawabannya adalah karena kurangnya pemahaman kita terhadap hakikat ataupun esensi dari ditetapkannya suatu peraturan. Yang banyak dikeluarkan hanyalah perintah kemudian hukuman, bukannya pemahaman mengenai keutamaan-keutamaan dari amalan tersebut. Yang mana dengan keutamaan-keutamaan tersebutlah seharusnya hati seorang tergerak untuk melakukan suatu amalan. Akan berbeda keadaannya jika orang tersebut sudah mengetahui keutamaan dari amalan tersebut dan ia melakukan amalan tersebut karena ada keutamaan yang ingin ia dapatkan. Ada atau tidaknya peraturan tidak akan menjadi penghalang bagi dia, tidak akan berpengaruh kepada dia. Ia akan tetap terus melakukan amalannya. Maka hendaklah kita memperhatikan perkara ini, memperhatikan perkara yaitu memahami hakikat dalam setiap hal yang kita lakukan. Semoga Allah menjadikan kita dalam hamba-hambanya yang lurus dan benar dalam memahami hakikat kehidupan dunia maupun akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Ghaffar ighfir lana, ya Tawwab tub 'alaina, ya Rahman irhamna, ya Rauf urruf bina, ya Afu wa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma shfi akhaina Mikail Aska wa Rizki Rabbani. Allahumma shfi akhaina Mikail Aska wa Rizki Rabbani. Allahumma shfi akhaina Mikail Aska wa Rizki Rabbani. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.